Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Soroja dengan NIM 5233342008. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga semester 5. Pada saat ini akan menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah ISBD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan dari bab 1 sampai bab 8 yang terdapat dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Langsung saja kita mulai. Pertama, bab pertama yang berjudul Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, di mana bab ini membahas dasar-dasar dari ilmu sosial dan budaya. Pada bab ini dijelaskan bahwa ilmu sosial mempelajari kehidupan manusia dalam kelompok, mencakup cara berpikir, berinteraksi, dan beradaptasi dalam masyarakat. Sedangkan ilmu budaya mendalami cara manusia mengembangkan nilai, norma, dan simbol yang menjadi identitas suatu kelompok. Dua ilmu ini penting karena keduanya memberi kita pemahaman tentang siapa kita di tengah lingkungan sosial yang kaya akan dinamika. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang berjudul Manusia dan Kebudayaan. Di sini membahas hubungan antara manusia dan kebudayaan yang ditekankan bahwa manusia adalah makhluk yang menciptakan sekaligus diwarisi oleh budaya. Kebudayaan tidak hanya mencakup adat istiadat tetapi juga sistem nilai bangsa, pengetahuan hingga teknologi. Kebudayaan berkembang melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain karena hanya manusia yang mampu mengolah pikiran dan menciptakan makna dari pengalaman hidupnya. Masuk ke bab 3 yaitu manusia dan peradaban, di mana membahas hubungan antara manusia dan peradaban. Peradaban adalah hasil pencapaian budaya yang tinggi dan kompleks seperti sistem tulis-menulis, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan. Seiring waktu, peradaban mengalami perubahan dari zaman kuno hingga modern. Nilai peradaban dapat dilihat dalam karya-karya besar seperti arsitektur, filsafat, dan kemajuan sains. Namun perkembangan peradaban juga menghadirkan tantangan moral dan sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 yang berjudul Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial, di mana menjelaskan bahwa manusia memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Sebagai individu, setiap manusia unik dan memiliki potensi bawaan sejak lahir. Namun, manusia juga tidak bisa hidup sendiri. Ia butuh interaksi, komunikasi, dan kerjasama dalam kelompok. Disinilah muncul struktur sosial, pembagian peran, norma, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yaitu tentang manusia, nilai moral, dan hukum, di mana membahas hubungan antara manusia, nilai moral, dan hukum. Moral adalah pedoman batin yang membimbing kita dalam membedakan baik dan buruk, dan hukum adalah aturan formal yang disusun untuk menjaga ketertiban masyarakat. Moral ini bersifat internal dan sukarela, sedangkan hukum bersifat eksternal dan mengikat dengan sanksi. Keduanya saling mendukung untuk terciptanya kehidupan yang adil dan harmonis. Selanjutnya kita masuk ke bab 6 yaitu tentang keragaman dan kesetaraan membangun masyarakat inklusif, di mana membahas tentang mengangkat isu keberagaman dan kesetaraan dalam membangun masyarakat inklusif, di mana masyarakat terdiri dari individu dengan latar belakang berbeda seperti suku, budaya, agama, gender, hingga kondisi fisik. Masyarakat inklusif adalah masyarakat tidak hanya mengakui keberagaman tetapi juga memberi kesempatan setara bagi semua warganya tanpa diskriminasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 tentang manusia, sains, teknologi, dan sains, di mana membahas tentang keterkaitan antara manusia, sains, teknologi, dan seni, di mana sains memberikan kita cara berpikir logis untuk memahami dunia, sedangkan teknologi membantu mempermudah kehidupan manusia melalui inovasi, alat, dan sistem. Seni memberikan nilai keindahan dan ekspresi batin, dan sehingga ketiga unsur ini berperan besar dalam membentuk peradaban manusia yang maju, kreatif, dan bermartabat. Selanjutnya kita masuk ke bab 8 tentang etika lingkungan, yang dimana membahas membicara mengenai etika lingkungan. Dalam era modern ini alam banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Etika lingkungan mengajak kita untuk lebih sadar bahwa manusia bukan penguasa alam tetapi bagian dari ekosistem. Oleh karena itu kita berkewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Oke, demikianlah ringkasan dari bab 1 sampai bab 8 yang terdapat dalam buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan kita tentang hubungan manusia dengan sosial budaya dan lingkungan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.